Masitoh adalah seorang muslimah yang menjadi inspirasi bagi siapa saja. Perempuan mulia tersebut hidup di zaman Fir'aun yang menjadi pembantu untuk mengurus anak-anak Fir'aun. Dalam Isra Mi'raj, Rasulullah SAW tiba-tiba mencium aroma yang sangat harum. Hal itu pun ditanyakan oleh beliau kepada Malaikat Jibril. Kemudian Malaikat Jibril menjawab bahwa bau harum itu berasal dari makam seorang perempuan solehah bernama Masitoh dan anak-anaknya. Lalu, apa yang menyebabkan makam Masitoh dan anak-anaknya mengeluarkan bau yang sangat harum? Berikut kisahnya. Masitoh adalah seorang perempuan yang selalu berpegang teguh kepada kebenaran dan juga keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu, Masitoh menjadi pelayan dari istri Fir'aun yang bernama Asia. Tugasnya adalah mengurus anak-anak dari Fir'aun. Dikisahkan bahwa Siti Masitoh sudah beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Musa, tetapi masih disembunyikan dari Fir'aun. Suatu hari, Masitoh menemukan suaminya meninggal dengan kondisi yang sangat tragis karena dibunuh oleh Fir'aun. Keimanan dari suami Masitoh kepada Allah ternyata sudah diketahui oleh Fir'aun yang membuatnya membunuh sang suami. Kejadian itu membuat Masitoh dirundung kesedihan. Meski begitu, ia menyandarkan kepada Allah dan berusaha untuk sabar. Kesedihan Masitoh diceritakan kepada Asia. Saat itu juga diketahui bahwa Asia juga sudah beriman kepada Allah tanpa diketahui oleh suaminya. Dalam kesehariannya, sepeninggal sang suami, Masitoh tetap menjadi pelayan dari anak-anak Fir'aun. Namun suatu hari, ada kejadian yang sebenarnya sederhana. Masitoh menjatuhkan sisir anak Fir'aun. Saat mengambil sisir tersebut, tiba-tiba saja ia mengucapkan kata Bismillah. Ucapan itu pun membuat anak Fir'aun terkejut dan mempertanyakan apakah ucapan itu ditujukan untuk ayahnya. Karena sudah ketahuan, Masitoh pun akhirnya jujur dan mengatakan bahwa kata Bismillah diucapkan untuk Tuhan yang sebenarnya dan bukan untuk Fir'aun. Jawaban dari Masitoh membuat anak Fir'aun tersinggung dan melaporkan kepada sang ayah. Dan benar saja, Fir'aun akhirnya mendengar dan membuat ia marah besar. Fir'aun pun memanggil Masitoh dan menanyakan langsung, "Apakah benar apa yang disampaikan anakku? Siapakah Tuhan yang engkau sembah selama ini?" tanya Fir'aun. "Betul, bahwa tiada Tuhan selain Allah yang sesungguhnya menguasai alam dan isinya," jawab Masitoh dengan tegas. Jawaban itu membuat Fir'aun semakin murka dan memerintahkan pengawalnya untuk menyiapkan minyak mendidih untuk menggodok Masitoh beserta anak-anaknya. Minyak panas lengkap dengan tembaga besar sudah tersedia. Nantinya proses memasukkan Masitoh dan anak-anaknya ke minyak panas akan disaksikan oleh masyarakat luas. Sebelum itu terjadi, Fir'aun memberikan kesempatan. Jika Masitoh mau mengakui Fir'aun sebagai tuannya, maka ia dan anak-anaknya akan diselamatkan. Keimanannya yang tetap kuat, Masitoh tidak takut dengan ancaman Fir'aun. Fir'aun pun memerintahkan pengawalnya untuk memasukkan anak Masitoh satu persatu ke dalam minyak panas. Saat giliran anak yang terakhir, mendadak Masitoh ragu-ragu. Namun tiba-tiba saja anak itu berbicara dan mengatakan, "Jangan takut dan sangsi, wahai ibuku. Karena kematian kita akan mendapatkan ganjaran dari Allah Ta'ala, dan pintu surga akan terbuka menanti kedatangan kita." Masitoh pun tidak ragu lagi. Dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, Masitoh mengatakan, "Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wallahu akbar." Ia dan bayinya pun terjun ke minyak panas. Namun anehnya setelah itu justru muncul bau harum. Tulang belulang Masitoh dan anak-anaknya kemudian dikubur di suatu tempat. Hingga suatu hari dalam Isra Mi'raj, Rasulullah melewati tempat tersebut. Tiba-tiba Rasulullah mencium bau yang harum dan menanyakan asal muasal bau tersebut. "Itulah kuburan Masitoh berserta anak-anaknya," jawab malaikat Jibril. Itulah kisah dari seorang muslimah berhati mulia dengan keimanan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir hayatnya. Meski hanya tersisa tulang belulang, dari makamnya tercium bau harum yang membuat Rasulullah kagum. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab.